Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pertemuan ke-12 ya untuk ini apa namanya, perbaikan tanah, dan juga salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sekarang kita masuk ke deep mixing and grouting. Di sini ada di chapter 8 buku Jihan ya, Principle and Practice of Ground Improvement. Nanti jangan lupa bukunya ini tolong dipelajari ya. Deep mixing ya dan grouting. Nah, kalau grouting mungkin kawan-kawan sudah tahu ya, di mata kuliah Tekban mungkin ada istilah grouting ya, nggak asing lagi, yaitu menyuntikkan cairan ini ya, semen ya, mensuntikan pasta semen pada bagian-bagian tertentu, biasanya pada retakan di kolom-kolom atau balok gitu ya, jadi grout ya namanya. Jika kita menembakkan, menginjeksikan cairan semen air gitu ya. Nah, begitu juga di tanah sebenarnya seperti itu juga. Jadi kita seperti menginjeksikan suatu pasta semen gitu ya ke dalam tanah dengan harapan supaya tanah yang tadi bercampur dengan semen menjadi tanah yang lebih kaku. Dan biasanya ini dilakukan pada tanah yang berpori, bisa sampai hampir apa namanya istilahnya itu, hampir kelumpungan gitu ya. Kalau deep mixing ini lebih kepada dicampur gitu ya, diaduk gitu caranya. Sama-sama mencampurkan semen pada tanah, cuman ini injeksi, satunya lagi itu diaduk. Nah, kayak ini. Ya. Nah, kalau ada lihat nih yang B ini kan grouting. Ya. Diinjeksi, kalau yang mixing itu ya di mix gitu pakai ini. Pengaduk ya. Berat gitu ya. Kalau ini memang diinikan saja, diinjeksikan, sehingga harapannya tempat yang diinjeksikan itu akan memiliki kekakuan lebih besar dibandingkan tempat lainnya. Ada jet grouting ya. Kalau jet grouting menginjeksikan juga, tapi mirip-mirip seperti ini ya, semi-semi mencampur ini. Karena dia ditembakkan dengan kecepatan tinggi gitu ya. Sembari diputar sehingga hasilnya adalah suatu kolom semen tanah gitu ya. Nah, deep mixing, deep grouting itu menghasilkan suatu kolom. Sebenarnya kalau si deep mixing ya kawan-kawan ya, kalau baca di teorinya itu deep mixing itu ada terbagi atas dua cara untuk mencampurkannya. Yang pertama yaitu adalah dry method ya. Dry method ini maksudnya hanya menggunakan binder in powder gitu ya. Jadi artinya dia menggunakan pengikatnya itu nanti dengan powder, bubuk semen gitu ya. Jadi diaduk gitu. Jadi ini tidak menggunakan air untuk mencampurkannya. Artinya kalau tidak menggunakan air, tanahnya ini pasti otomatis memiliki kadar air yang lumayan cukup tinggi. Sehingga tidak ditambahkan lagi airnya. Karena airnya sudah bersumber dari tanah itu sendiri. Ingat kan ya, ingat bahwa faktor air semen itu mempengaruhi kekuatan dari beton ya. Nah, itu. Ada lagi yang kedua itu namanya adalah wet method ya. Dry or wet method di sini ya. Nah, kalau yang wet method itu menggunakan cairan gitu ya. Menggunakan slurry. Nah, menggunakan slurry kalau wet method. Nah, bindernya dalam slurry. Slurry itu seperti cairan apa namanya? Ya, seperti lumpur gitu ya, itu slurry namanya ya. Campuran gitu ya. Nah, ini dia. Slurry-nya masuk keluar lewat sini nih. Nah, ini adalah macam-macam teknik untuk membuat ini ya, campuran pada tanah gitu ya. Nah, kalau ini yang dry method mungkin ya,
Karena ada dia powder yang ini kan, itu diputar sehingga nanti powder bercampur dengan tanah asli dan terjadi campuran antara powder semen dengan tanah asli. Dan banyak yang lain lagi caranya sebenarnya. Nah, suitability atau kecocokan penggunaan metode ini mostly used to improve soft cohesive soil, but sometimes it is used to reduce permeability and mitigate liquefaction or of cohesionless soil. Jadi artinya dia di sini adalah biasanya mengimprove tanah lunak, ya, yang mana tanah lunak ini harapannya menjadi tanah yang mempunyai kekakuan yang lebih, tapi sewaktu-waktu juga digunakan untuk reduce permeability, artinya membuat permeabilitas tanah itu menjadi lebih kecil, ya. Untuk apa gunanya? Mereduce permeability mungkin untuk membuat suatu lapisan yang kedap air, misalkan di bendungan gitu ya. Nah, itu kan dibuat lapisan kedap air, sengaja dibuat untuk menghambat laju aliran air. Kemudian sometimes juga mitigate liquefaction of cohesionless soil, ya. Jadi karena likuifaksi itu terjadi akibat adanya lapisan lepas gitu ya. Ketika dikenakan gempa, dia akan buyar gitu. Nah, kalau misalkan di grout atau dibuat di cement mixing, artinya kan butirannya kan tidak ini ya, tidak akan terpisah antara satu dengan yang lainnya, sehingga untuk terjadinya lepasnya ikatan antar butiran akan semakin kecil sehingga memitigasi potensi terjadinya likuifaksi pada saat terjadi gempa. Nah, ini ada double favorable soil properties for deep mixing ya. Nah, ini kriterianya ya. Nah, ini application-nya ya, aplikasi untuk deep mixing ini ya. Yang pertama itu support of superstructure ya. Yang pastinya untuk menopang bangunan tinggi gitu ya. Kalau superstructure ini kan bangunan atas gitu. Ya, bangunan atas itu maksudnya gedung atau apa gitu ya. Dan substructure kan itu yang fondasi gitu. Nah, waterfront ya, and marine application including quay walls ya, obstruction and breakwater. Jadi artinya dia bisa juga digunakan sebagai bangunan air juga ya di kolom di mixing ini ya, pada waterfront dan juga pada marine gitu ya, sebagai breakwater, wall structure dan juga quay walls gitu ya. Ada juga untuk stabilization of slope ya, karena sifatnya itu cemented ya, jadi artinya slope yang berpotensi untuk terjadinya kegagalan lereng gitu ya juga akan diminimalisir kegagalannya karena ikatan antar butiran tanah pada lereng akan diperkuat oleh semen tadi. Lateral support itu artinya dia juga bisa menambah dukungan daya dukung tanah secara lateral gitu ya. Containment of water and pollutant ya. Liquefaction mitigation, vibration reduction. Nah, banyak sekali di sini kegunaan dari kolom deep mixing gitu ya. Nah, ini bentukan dari mix kolom dan PVD ya. PVD itu yang garis putus-putus, mix kolom itu yang solid ini. Bisa dikombinasi. Yang mesti kita lakukan ya, yang pertama itu adalah cek internal stability dan external stability-nya.
Ya, di sini ada model kegagalannya, model crushing failure. Jadi material kolomnya itu pecah di atas gitu ya. Yang kedua itu ya, yang kedua itu ada namanya shear failure ya, keruntuhan geser. Yang ketiga itu punching failure, keruntuhan punch ya. Oke ya, kita cek apa namanya contoh soalnya biar lebih paham gitu ya. Nah, ini ya problem. Nah, di sini sebelum problem sebenarnya ada desain prosedur. Nanti kalian coba lihat di desain prosedur ini apa saja yang perlu diperhatikan dalam mendesain si deep mixing ya. Nah, sini kita lihat ya. Yang ditanyakan apa nih? Estimate the settlement of the raft under vertical load of 15 meganewton. Ya, di sini kita diminta untuk mengestimasi penurunan pada raft ya, ini pondasi ini raft ya, rakit under 15 mega newton beban. Seperti apa yang terjadi ya. Ya. Nah, di sini kita lihat konkret raft ya dengan dimensi 10 kali 10 kali 0,5, artinya kita punya konkret raft, konkret rakit ya, rakit ton 10 kali 10 kali 50 cm. Tebal 50 cm, 10 kali 10 luasannya 100 berarti ya. Thick is rested
Oke, di sini ada pertanyaan sampai di sini? Sampai dapat S-aksen? Ya, Inci, silakan. Pak, tadi di bagian uniform peer itu kenapa hasilnya sama dengan 1, Pak? Agak bingung cuma di bagian situ, Pak. Mana Di tuh? bagian uniform peer, Pak. Yang atas lagi, Pak. Ini. Itu, Pak. Nah, Iya, Pak. hasilnya sama dengan 1 ya. Iya, Pak. R equivalent B. Mana R equivalent B di sini? Ya, kalau bening kita lihat di sini nih, ada desain prosedurnya. Apa itu REQ ya? Yang pertama kita coba lihat dia di sini. Based on the geotechnical condition, select type method. Nanti kita harus menentukan metodenya apa gitu ya, semestinya gitu ya. Di sini kan tidak ada tentuan metodenya seperti apa. Based on geometry of the superstructure. Oke, based on ultimate bearing capacity ya. Nah, kalau seperti ini, Inci, kita lihat di belakang ya. Dia ada R di sini ya. Dia pertama-tama nyari RF ya, dari NC kali S per LC. Oke, masalah. AG untuk grup ya, luasan grup, kemudian ada RQ valen dari AG. Ya, di sini dia menyatakan radius dari RAF. Ya, dari RAF 10 meter ini ya, berapa radiusnya? 18 ini harusnya bagi 2. Ya, kemudian dapat dari sini of equivalent peer. Oke, ini panjang peer ya, equivalent itu ya 10 meter. EQ LC 10 meter. Oke, cross section area of column berarti dia adalah sigma ACI 0,16 dikali pi R kuadrat ya, 2 pi R kuadrat ya, atau setengah ya, atau ini berarti kan 1/4 pi D kuadrat ya. Nah, tuh. Berapa ATC ya, ATC ACI ya. Ini oke. Modulus atas kolom EC 100U 100L. Ini kemudian ekivalen itu adalah membuat satu buah tanah di sini ya menjadi satu lapisan yang menyatu gitu istilahnya. Makanya di sini dibuatlah ekivalen itu adalah gabungan dari soil dan concrete gitu ya. Dapatlah ekivalennya 18,95. Nah, itu ya. Tahu ya dari sini ekivalen, tahu ya. Ekivalen itu adalah tanah yang di bawah sini. Kita kotakkan gitu ya. Ya, kemudian shear modulus itu turunan dari ekivalen ini. Ya, sorry, dari ini ya, soil ya. GS adalah turunan dari GS. Maka 5 ya. 5 dibagi 2 kali 1,3 gitu ya. Dapatlah GS-nya adalah 1,92. Ini gesernya. Shear modulus untuk ngecek nanti digeser pancingnya kalau nggak salah itu. Nah, untuk uniform soil ya. Uniform soil berarti GL dan GB.
itu sama ya. Untuk modulus, perbandingan modulusnya dianggap sama ya. Rho-nya juga ya. Rho average dengan rho L itu satu. Kemudian from uniform pair itu adalah R ekuivalen dan R ekuivalen B, R ekuivalen itu disamakan gitu ya. Karena dia uniform ya, uniform soil ya, inci ya. Uniform pair juga artinya dia sama dengan satu gitu. Desainnya. Nah, pair dengan panjang rasio R ekuivalen per R ekuivalen itu adalah harus 2,4 poin. Dari ya itu intinya kenapa harus satu, karena dia adalah untuk uniform pair ya. Jadi pairnya ini dianggap uniform gitu ya. Makanya harus satu nilainya. Baik, Pak. Ya. Contohnya yang uniform. Kalau tidak uniform mungkin nanti beda lagi gitu. Bedanya itu adalah di sini nih. Saya juga nggak ada ya. Ya, karena uniform tadi, makanya nanti di sini satu semuanya ini. Satu dan dihitunglah R, M, P. Kemudian C dikali R ekuivalen, C-nya ini dapat dari mana? Dapat di atas ini ya. Dapat dari C tadi dari sini ya, mana C tadi ya? C-nya sorry ya, C ini 5 tadi ya di sini ya. C-nya 5 ya, dari rasio ya bandingkan dengan panjangnya. Kita coba hitung ya tadi ya. Dapatnya 5 di sini. 2,4 dapatnya. Maka 5 R ekuivalen per R ekuivalen. Nah, kemudian dari sini kita coba cari tahu rumusnya. Ini ya, C dikali R ekuivalen ditambah 0,25 dikali C dikali 2,5 rho dikali 1 kurang US dikurang 0,25 dikali ditutup kurung L ekuivalen. Dapat 38,4. Nah, 38,4 dicari C-nya ini ya. Ya, buat apa ini? Ini adalah buat nanti di sini. Ya, dapatlah nanti di sini ada persamaan untuk keekivalen ya, untuk stiffness-nya dari pier tadi. Nah, ini 67,02. Ya, stiffness of rough on soil ya. PR per S ya. PR ini adalah AR bagi S ya. Bebannya berapa ya? Jadi 1 dikurang US kuadrat kali B kali S. Ya, dapat KR, kemudian KR ini dijadikan di sini nanti ya. Ya, dapat di sini juga RM bersamanya ini dapat 17,5, dapat pair of interaction ini ya. Coba kalian pelajari ini nanti di rumah ya. KP dapat segini, Suterman dapat segini. Suterman P dibagi K PR. Ini dia. Ini yang mana? Ini nilai C if
0 if LC per RC besar 5 or 5 if LC per RC kurang 5. Nah, ini dia. Nilainya cuma 2 ya. Nah, ini. Itu jadi nanti untuk persamaan ini, persamaan kawan-kawan tadi coba cari di bab 5 ya tentang konkret kolom. Itu rumus-rumus yang digunakan untuk mencari settlement di situ ada tuh. Ya kan ya. Kita lihat 265. Ini halaman berapa ini? Halaman 147 ya. 265 tadi ya. Dua enam lima. Sebenarnya apa ya untuk mobilitas sebenarnya banyak gitu kan. Kita menghindari sesuatu yang kita bisa kendalikan gitu. Ya, nanti cari di bab 5 ya. Kawan-kawan ya untuk rumus-rumus yang ini semuanya ada di situ tuh. Rumus yang dari equivalent GS ya, skill modulus of soils itu ya. Sama yang ini juga ya. Gitu. Itu kawan-kawan ada lagi kawan-kawan yang ditanyakan? Ya, terima kasih Baja. Growthing ya, jet growthing atau segala macamnya itu nanti kita coba cek hasilnya itu menggunakan tes laboratorium ya. Nanti setelah diinstal di lapangan, kita ambil sampel, bawa ke laboratorium, diuji tentang tes reaksialnya gitu ya. Kemudian nanti di lapangan juga bisa menggunakan sondir gitu kan ya, dites kekuatannya apakah jauh lebih kuat atau tidak, atau menggunakan fancier dan segala macamnya gitu. Nah, ini yang growthing ya, tadi itu mixing, sekarang kita masuk ke growthing. Growthing juga seperti itu ya. Apa namanya, tidak bisa kita kontrol juga ya untuk kualitas dari material yang diimprove ya. Karena ini hanya cairan yang kita masukkan ya ke dalam tanah, kemudian nanti dia akan membuat suatu tahanan gitu ya, suatu lekatan antar butiran tanah yang menyebabkan kenaikan tegangan geser nanti pada tanahnya. Cuman ini nggak tahu kita apakah growthing yang kita lakukan itu memang terkonsentrasi di suatu daerah itu saja, atau dia menyebar karena adanya aliran air dalam tanah nanti kawan-kawannya. Sehingga perlu juga quality insurance nanti setelah pengerjaan ini dilakukan pengujian tanah lagi gitu ya. Cuman untuk prediksi kekuatannya si jet grouting itu bisa dilakukan juga ya. Mungkin di sini ada contoh soalnya ya. Nah, di sini ada desain example-nya. Kalau untuk jet grouting seperti apa? Kita lihat di sini ya kawan-kawan ya. Kita lihat di sini contoh dari jet grouting itu. Nah, site consists of loose medium sand ya dengan D15-nya itu. Ingat D15 itu ini ya, adalah diameter yang lolos 15%, berapa dia ukurannya gitu ya. Ini kita punya ini ya, punya apa namanya? Punya kurva persen lolos versus diameter ya, pengujian analisis saringan. Nah, 15% itu kita tembakkan ke dalam ini, ke kurva, kita lihat di bawah bagian diameter berapa yang lolos, kira-kira 15%. Itu kan terlihat dari proyeksi itu ya, proyeksi dari kurva ini, kurva analisis saringan itu ya. Nilainya adalah 0,1 mm. Nah, which is located at depth 4,3 sampai 5,3 meter. The groundwater is 2 meter di bawah permukaan tanah. Permeability of sand adalah 0,001 meter per second. Ya. Kemudian this loose sand has liquefaction potential, sehingga harus diimprove
agar tidak terjadi nanti likuifaksi pada saat gempa. Nah, salah satunya adalah kita lakukan adalah permeation grouting. Artinya permeation grouting ini kita tembakkan grouting ya dengan harapan dia akan teraliri dan mengisi daerah yang perlu untuk dilakukan cemented grain ya dari tanah kita ini ya, ini seperti itu. Karena likuifaksi itu terjadi kawan-kawan karena apa? Lepasnya ikatan antar butiran karena disebabkan oleh tekanan air pori berlebih meningkat kekuatannya gitu. Jadi tekanan air pori itu meningkat kekuatannya oleh tegangan gempa sehingga kontak antar butiran akan ikatan antar butiran itu akan tercopot gitu ya, sehingga kekuatan tanah tidak ada lagi. Nah, ditambahkan grouting artinya apa? Kita akan membuat ikatan antar butiran itu menyatu sehingga kehilangan kekuatan akibat terjadinya tegangan air pori berlebih, tekanan air pori berlebih itu bisa kita minimalisir. Nah, itu makanya dibutuhkan permeation grouting pada perbaikan tanah yang terindikasi terjadi likuifaksi. Nah, solusinya di sini dia lihat ya, selection of grout material considering to the soil be grouted is a medium sand, chemical grout is suitable. Ya, based on the toxicity and cost information, silicate solution is selected. Ada di sini harusnya pilihan ya, pilihan mana ya? Harusnya ada grafiknya di sini. Nah, ini dia. Typical application grout of granular soil ya. Jadi nanti kalian lihat di sini berdasarkan initial permeability ya, itu dia di mana nanti kita ini kan. Kan tadi dia pilih apa? Dia itu pilih tadi adalah medium sand ya, untuk mencegah likuifaksi. Medium sand. Medium sand. Ya, dari sini kalian lihat ya. Di sini kita lihat. Tadi itu adalah medium sand ya. Ini medium sand halus. Halus medium ya. Halus medium. D15 0,1. Koefisien probability-nya 0,001. 0,00001 ya. Sini yang ini ya di sini tadi ya 10,4 minus 3, kemudian low ya. Ini kali ya. Ini strengthening water lightening. Kita growth-nya itu tipenya tadi untuk ini ya. Kalau water tightening ini water tightening ya. Water tightening. Ya di sini ya water tightening ya. 24-3 di sini. Nah, bisa di sini kena itu. Ya. Di sini berarti contohnya di sini ada silika gel ya. Itu tadi ya silikat gel ya. Nah, ada silikat ya. Silikat solution is selected betul. Kemudian groutability-nya dilihat di sini ya. Dilihat silikat gel has diameter ranging from 1,2 to 2 mikro
meter ya, use D85 grout. Nah, di sini dilihat NGS ya, NGS. NGS. NGS ya, NGS. Di 15, di 85 dapat 50. Consistently groutable. Grout penetration radius and grout properties considering 1 meter thickness. Oke. Itu ya, jadi ini sampai nanti di sini allowable grout pressure. Jadi dia menghasilkan berapa tekanan grouting kita berapa gitu ya, sehingga tekanan grouting kita itu nanti bisa ini ya, mengisi celah-celah pada tanah yang kita perbaiki gitu ya, dengan nilai rho G ini. Rho G itu merupakan required grout pressure ya. Oke, jadi nanti ini di sini adalah kita ujung-ujungnya akan membuat grouting dengan kecepatan tekanan tertentu ya yang diberikan kepada tanah gitu ya. Oke, ini ya. Oke. Ini required grout hydraulic head. Ini rumusnya ada di sini semua ya. Oke, ini. Oke, itu mungkin ya untuk ini ya, untuk yang grouting ya. Jadi nanti kita akan mendapatkan berapa besarnya tekanan pressure dari grout ya. Dan harus lebih besar dibandingkan dari tegangan rho G ya, tegangan G atau tegangan yang dibutuhkan gitu ya. Dibutuhkan segini, tapi yang diizinkan oleh lebih besar daripada rho G.